Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Alia Arini Fadila. Di sini adik-adik semua bisa panggil saya Bu Alia, Bu Lia, Teh Lia, atau Kak Lia. Yang penting senyamannya kalian aja, karena kita di sini bakal belajar bareng-bareng. Maka dari itu senyamannya aja gitu. Kita tuh kayak kenal satu sama lain, soalnya karena kalau belajar tuh kita harus nyaman. Baru kalau kita udah nyaman satu sama lain, maka pelajaran yang kita belajar bareng itu bakal terus disimpan di sini. Oke adik-adik, di sini saya akan bawa materi mengenai bangun ruang. Kalian tahu nggak sih apa itu bangun ruang? Adik, di sini saya bakal ngasih perumpamaan gitu dari materi yang sebelumnya pasti kalian udah belajar. Di sini ada apa? Coba kalian lihat. Nah, di sini adalah bangun datar. Benar sekali. Apa namanya? Namanya persegi. Betul sekali, adik-adik pinter. Nah, di sini kalian tahu nggak sih persegi itu bentuknya kayak gimana? Kayak gini kan ya? Bangun datar, cuman datar aja gitu. Nah, di sini bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang. Dari kata-katanya aja kita udah tahu bahwa bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ruang. Di sini bangun ruang terdiri dari Dikatakan bangun ruang apabila satu memiliki sisi, memiliki rusuk, dan memiliki titik sudut. Lalu, apakah itu sisi, titik sudut, dan rusuk? Nah, di sini bangun ruang apa sih yang akan kita bahas? Di sini adik-adik saya akan membahas mengenai materi bangun ruang mengenai kubus. Adik-adik tahu nggak sih apa itu kubus? Mengenai apa itu bangun ruang adalah bangun yang mempunyai isi atau volume. Di sini kita akan membahas mengenai kubus. Maka dari itu kita lihat gambar berikut ini. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. Lalu apa itu yang dimaksud dengan sisi, rusuk, dan titik sudut? Suatu kubus terbentuk dari 6 buah sisi yang terdiri dari bangun datar, di mana sisi-sisi ini saling tersambung satu dengan yang lainnya, atau bisa kita sebut dengan jaring-jaring. Karena di sini kita membahas mengenai kubus, maka jaring-jaring kubus itu sendiri merupakan model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar persegi, di mana sisi-sisi dari pola ini tersambung dengan sisi yang lainnya sehingga mereka membentuk suatu bangun ruang, yakni berupa kubus. Sekarang coba perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama merupakan gambar dari kubus yang telah terbuka atau bisa kita sebut dengan jaring-jaring kubus. Lalu gambar kedua merupakan gambar dari kubus yang telah tertutup kembali. Maka dari itu bisa kita lihat bahwa 6 buah sisi yang ada pada kubus itu terdiri dari sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri. Terbukti bukan bahwa kubus memiliki 6 buah sisi? Selanjutnya kita akan membahas mengenai 12 rusuk dalam kubus. Apa sih itu rusuk? Nah, di sini rusuk adalah garis yang mempertemukan dua sisi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada 2 buah sisi yang di tengah-tengahnya sudah saya berikan garis putih tebal untuk mempertegas dan memperjelas bahwa itu merupakan rusuk. Jadi, rusuk adalah garis yang mempertemukan dua sisi. Mari kita lihat contoh dalam kubus.
Coba adik-adik lihat dalam gambar. Di sana saya sudah menyajikan sebuah gambar kubus di mana sisi-sisinya memiliki rusuk yang berbeda warna. Coba hitung ada berapa? Benar, tepat sekali. Ada 12 warna yang berbeda. Itu artinya kubus memiliki 12 buah rusuk. Sekarang kita akan membahas mengenai titik sudut. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat 2 garis yang berpotongan, dan di antara 2 garis yang berpotongan itu terdapat ruang di antaranya yang saya beri garis berwarna merah muda. Di sana terlihat ruang yang disebut dengan sudut. Lalu apa itu titik sudut? Titik sudut adalah suatu titik ujung pada sebuah sudut. Nah, di sini sifat-sifat lain dari bangun ruang kubus diantaranya ada diagonal bidang, di mana diagonal bidang ini adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Nah, di sini coba perhatikan gambar berikut ini. Diagonal bidang juga bisa kita sebut sebagai 2 kali segitiga siku-siku yang digabung menjadi satu. Kubus memiliki 6 buah sisi persegi, maka dari 1 buah sisi persegi terdapat 2 diagonal bidang, sehingga keseluruhan kubus memiliki diagonal bidang 6 dikali 2 sama dengan 12. Coba kalian lihat gambar berikut. Lalu mengenai diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Diagonal ruang menghubungkan 2 titik yang saling berhadapan seperti pada titik A dan G. Lalu hitunglah berapa diagonal ruang kubus. Nah, kesimpulannya adik-adik, kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 1, 6 buah sisi persegi, kedua 12 rusuk, ketiga 8 titik sudut. Sampai di sini gimana, paham kan? Mana adik-adik penjelasan dari saya? Gimana? Udah pada paham kan sekilas mengenai kubus? Udah tahu kan apa itu kubus? Apa itu jaring-jaring kubus? Kalian kan udah pada pinter ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengenai apa coba? Contoh penerapan apa itu kubus dalam kehidupan yang nyata. Nah, di sini saya ada perumpamaan. Salah satunya adalah ini. Kalian tahu kan apa benda ini? Ini adalah permainan yang biasa kita mainkan dulu. Bukan kita sih ya, karena kita beda zaman. Di sini apa namanya? Betul sekali, itu namanya rubik. Rubik adalah salah satu contoh dari kubus. Nah, di sini saya mau ngasih pertanyaan. Bagaimana sih cara menghitung luas permukaan dari rubik ini? Bagaimana sih cara menghitung luas permukaan kubus? Bagaimana cara menghitung volume rubik? Bagaimana cara menghitung volume kubus? Simak penjelasannya berikut ini. Adik-adik, kali ini kita akan ngebahas mengenai luas permukaan kubus, di mana luas permukaan itu sendiri merupakan luas gabungan dari semua sisi permukaan benda tersebut. Di sini kita membahas kubus, maka luas permukaan kubus adalah luas gabungan dari semua sisi permukaan persegi pada kubus. Di sini kubus terdiri dari 6 buah sisi. Berarti luas permukaannya 6 kali luas permukaan kubus tersebut. Permukaannya berbentuk apa? Persegi. Maka rumusnya 6 dikali luas persegi. Kalian masih ingat kan luas persegi itu apa? Betul sekali, luas persegi adalah sisi kali sisi, sehingga luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Seperti itu. Nah, sekarang mengenai volume kubus, kalian tahu nggak sih apa itu volume? Coba lihat dari definisi bangun ruang.
Bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi atau ruang. Nah, isi di sini disebut juga sebagai volume. Lalu, bagaimana sih menghitung atau mencari volume kubus? Coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Nah, di sini kita umpamakan bahwa kubus ini tersusun dari kubus-kubus satuan. Lalu apakah itu kubus satuan? Kubus satuan adalah kubus yang mempunyai panjang satu sisi satuan. Sehingga dimisalkan untuk memenuhi kubus yang kosong itu, kita memerlukan kubus-kubus satuan agar kubus yang kosong tadi terisi penuh. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencari volume kubus, kita cari dengan banyaknya kubus satuan di lapisan terbawah dikali dengan banyaknya tumpukan. Adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Tadi volume kubus sama dengan banyaknya kubus satuan lapisan bawah dikali dengan banyaknya tumpukan. Coba perhatikan gambar kubus ini. Apa yang kita sebut tadi sebagai kubus satuan lapisan bawah, biasa juga kita sebut dengan panjang sisi. Lalu, mengenai banyaknya tumpukan, biasa juga kita sebut dengan panjang sisi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa volume kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Satu, hitunglah volume Rubik ini. Lihatlah pada gambar bahwa Rubik tersebut memiliki 3 kubus satuan di bawah dan 3 kubus satuan di samping dan 3 kubus satuan yang menyusunnya. Maka volumenya dapat kita hitung sebagai berikut, di mana Pi sama dengan banyaknya kubus satuan lapisan bawah dikali banyaknya tumpukan, atau volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Maka hasilnya adalah 27 satuan. Kesimpulannya, volume Rubik ini adalah 27 satuan. Hitunglah luas permukaan Rubik berikut. Dalam gambar, terlihat bahwa Rubik tersebut memiliki sisi sebanyak 3 satuan. Rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kali sisi. Sisinya sudah diketahui 3 satuan. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 dikali 6 sama dengan 54. Nah, sekarang kita menghitung volume Rubik yang memiliki rusuk 2 cm. Kalian masih ingat kan? Kalau rusuk itu disebut juga dengan panjang sisi. Maka menurut volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, maka volume Rubik tersebut 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Adik-adik udah pada bisa kan menghitung luas permukaan kubus, menghitung luas permukaan dari Rubik ini. Nah, gimana? Matematik itu mudah kan? Karena apa? Karena adik-adik mau belajar, di sana ada niat, di sana ada usaha, maka insya Allah bakal dipermudah. Cukup sekian mungkin materi kita kali ini. Jangan lupa untuk ketemu di minggu depan. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar, kita semua masih belajar. Mari perbaiki bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.